Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Faisal, kelas 12 MIPA 8, absen 20. Saya di sini akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap dan tekanan osmosis. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Tekanan uap merupakan tekanan yang dimiliki oleh uap zat cair yang berada dalam kesetimbangan dengan zat cair. Molekul-molekul dalam keadaan uap akan menimbulkan tekanan yang dikenal sebagai tekanan uap. Jika dibandingkan dengan pelarut murninya, tekanan uap dari masing-masing zat berbeda-beda. Jika dalam zat murni tersebut ditambahkan suatu zat lain yang non-volatil, akan terjadi perubahan pada tekanan uap larutannya. Tekanan uap larutan yang di dalamnya terdapat zat pelarut non-volatil akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya. Jadi dapat dikatakan bahwa penurunan tekanan uap merupakan berkurangnya tekanan uap pelarut murni karena pengaruh penambahan zat larut non-volatil. Penurunan tekanan uap dapat ditentukan dari selisih antara tekanan uap murni pelarut dan tekanan uap larutannya. Contohnya yaitu salah satunya yaitu kolam apung. Air yang berada di dalam kolam apung memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di dalam kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat larut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat larut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan karena memiliki konsentrasi zat larut sangat tinggi. Maka pada saat kita berenang di sana akan mengapung atau tidak tenggelam. Selanjutnya yaitu rumus penurunan tekanan uap, yaitu delta P sama dengan P derajat kurangi P. Untuk zat larut non-elektrolit yaitu P sama dengan V derajat kali X pelarut atau delta P. Untuk zat larut elektrolit yaitu V sama dengan P derajat kali X pelarut 1 tambah alfa N kurangi 1. Dengan keterangan yaitu P sebagai tekanan uap larutan, delta P yaitu penurunan tekanan uap larutan, X pelarut adalah fraksi mol zat terlarut, X terlarut yaitu fraksi mol zat terlarut, dan N yaitu jumlah ion. Yang kedua yaitu tekanan osmosis. Osmosis adalah peristiwa bergeraknya partikel dari suatu larutan yang lebih encer atau perlarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeable. Tekanan osmotik adalah tekanan yang menyebabkan kecenderungan zat terlarut untuk menyebar ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah dalam proses yang disebut dengan osmosis. Proses terjadinya osmosis ialah secara alami saat dua cairan konsentrasi yang berbeda dipisahkan pada sebuah membran semi permeable. Cairan mempunyai kecenderungan untuk bergerak dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi untuk keseimbangan potensial kimia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tanaman menyerap air di tanah. Ketika tanaman menyerap air melalui seluruh permukaannya yaitu daun, batang, dan akar, sebagian besar air diserap oleh rambut akar. Rambut akar ini bertindak sebagai penghalang semi permeable, memungkinkan molekul air atau pelarut berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Akibatnya, sel-sel rambut akan menjadi lebih boros dan tekanan osmotiknya akan menjadi turun. Molekul air kemudian berpindah ke dalam tabung yang disebut pembuluh xilem untuk mengikuti ke daun. Di dalam sel xilem, molekul air mengerahkan gaya yang kuat satu sama lain karena ikatan hidrogen. Ketika air menguap melalui stomata, lebih banyak air ditarik melalui sel xilem akar untuk menggantikan apa yang hilang. Rumus dari tekanan osmosis adalah rumus tekanan osmosis elektronik yaitu P sama dengan M kali R kali T kali I, dan untuk yang non elektronik yaitu V sama dengan M kali R kali T, dengan keterangan M sebagai molaritas larutan, satuannya M, dengan R yaitu konstanta gas, dengan satuannya satu atom atau mol K, yang selanjutnya yaitu T sebagai suhu, satuannya Kelvin, dan yang terakhir yaitu I, yaitu jumlah ion jika zat terionisasi.